Sobat Info, tahukah kamu bahwa setiap tahunnya sampah plastik telah membunuh ratusan ribu burung laut, ratusan ribu mamalia laut dan jutaan ikan, serta mencemari sungai-sungai kita? Dan parahnya lagi, Indonesia adalah penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Sampah. Sepertinya kata ini terdengar menjijikkan bagi banyak orang. Tapi dari kata sampah inilah timbul banyak permasalahan lingkungan. Sampah adalah masalah utama hampir di setiap negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, sampah adalah masalah utama yang harus diperhatikan di Indonesia, khususnya sampah plastik. Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia? Volume sampah plastik di Indonesia mencapai puluhan juta ton per tahunnya. Tentunya angka ini sungguh luar biasa besar. Saat ini, penggunaan plastik sangat masif dan sangat besar. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap manusia pasti bersentuhan dengan yang namanya plastik. Hampir setiap barang yang kita jumpai dalam kehidupan kita terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan anak-anak, peralatan rumah tangga, elektronik, furniture, sampai kendaraan yang kita gunakan setiap hari ada unsur plastiknya. Plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis, murah, tahan lama, dan mudah dibentuk. Tapi, di balik semua kemudahan itu, membawa banyak efek samping yang berbahaya. Dan jika sampah plastik ada di mana-mana, maka bahaya yang dibawanya juga akan menyebar kemana-mana. Kata plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang berarti lentur dan mudah dibentuk. Untuk membuat produk plastik, biji plastik dicampur dengan berbagai bahan aditif atau bahan tambahan untuk meningkatkan manfaatnya. Plastik akhirnya terus berkembang pesat karena memiliki banyak keunggulan, tahan lama, anti karat, tahan air, murah, ringan, dan praktis. Maka dalam waktu singkat, plastik menjadi idola baru menggantikan logam dan kayu untuk berbagai kebutuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama penggunaan plastik semakin meningkat karena industri semakin maju dan jumlah manusia semakin banyak. Namun sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan kebiasaan kesadaran lingkungan yang baik. Kini, orang-orang menggunakan plastik hanya untuk sekali pakai dan setelahnya langsung dibuang, seperti kantong kresek, gelas, atau botol minuman. Kemasan kosmetik dan sedotan semuanya terbuat dari plastik. Sangat masif sekali penggunaan plastik ini. Ditambah lagi kebiasaan buruk sebagian orang yang sering membuang plastik ke sembarang tempat, bahkan kadang membuang plastik bekas minuman dari atas kendaraan. Beberapa jenis sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali jika penanganan dan pengelolaan sampah dilakukan dengan baik. Ada yang bisa dilebur dan dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal, ada juga yang diolah menjadi bahan bakar. Namun di Indonesia sendiri, baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah sampah plastik. Apakah ini berbahaya? Wow. Karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai secara alami. Kalau kamu membuang plastik hari ini, maka sampai kamu memiliki cucu atau bahkan cicit, plastik tersebut masih tetap ada. Bahkan beberapa jenis plastik membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai di lingkungan. Karena sifatnya yang sulit terdekomposisi, sehingga plastik sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengelola sampah plastik tidak ikut meningkat. Dilansir e-book bertajuk Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik, karya Andi Ibrahim Yunus, Jernita Sinaga, Erika Herliana, dan kawan-kawan, kantong plastik yang sudah digunakan akan berbahaya bagi lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan plastik membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa terurai atau terdekomposisi dengan sempurna.
Beberapa jenis plastik bahkan membutuhkan waktu ratusan tahun. Selain proses dekomposisinya yang lama, berikut ini bahaya sampah plastik bagi lingkungan kita. 1. Pencemaran tanah dan air. Sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah dan air karena selama proses dekomposisi, plastik mengandung partikel-partikel yang berbahaya bagi tanah dan air. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik tidak boleh dibakar karena dapat menghasilkan gas yang sifatnya beracun. Oleh sebab itu, sebagian orang akhirnya memilih mengubur sampah plastik di dalam tanah. Proses dekomposisi sampah plastik inilah yang menyebabkan tanah jadi tercemar dan tidak subur. Proses dekomposisi ini bahkan membuat tanah menjadi beracun sehingga turut menurunkan kualitas air. Dilansir e-book Sahabat Sampah oleh Neni Makmun dan kawan-kawan, sampah plastik juga akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah. Ditambah lagi, plastik turut menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah sehingga kesuburannya pun menurun. 2. Polusi udara. Seperti yang telah disebutkan, sampah plastik yang dibakar akan menghasilkan gas yang sifatnya beracun. Gas ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam proses pembakaran, sampah plastik akan terurai di udara menjadi senyawa dioksin. Apabila senyawa tersebut dihirup manusia, maka akibatnya bisa fatal, bahkan berujung pada kematian. Mengutip e-book berjudul Generasi Milenial Cinta Lingkungan oleh Dr. Victoria Christiana, MSc, dan Ignatius Novianto, SI, MACC, beberapa bahaya gas pembakaran sampah plastik adalah sebagai berikut. Mengganggu fungsi kekebalan tubuh, menghambat perkembangan sistem saraf, mengganggu fungsi reproduksi dan hormon, kanker, dan diabetes. 3. Menyebabkan banjir. Sama seperti sampah lainnya, banyak sampah plastik yang berakhir di saluran air, sungai, danau, laut, maupun perairan lainnya. Hal ini menyebabkan saluran air menjadi tersumbat dan risiko banjir meningkat, apalagi ketika hujan deras. 4. Menyebabkan kematian hewan-hewan. Bahaya sampah plastik selanjutnya adalah dapat menyebabkan matinya hewan-hewan di sekitarnya. Pernahkah kamu melihat video ikan yang mulutnya terikat oleh plastik dari tutup botol minuman? Atau pernahkah kamu melihat video tubuh ikan yang penuh dengan sampah plastik yang dimakannya? Begitu besar bahaya sampah plastik bagi makhluk hidup lain, dan sudah banyak sekali kasus kematian hewan akibat sampah plastik ini. Tahukah kamu bahwa setiap tahunnya plastik telah membunuh ratusan ribu burung laut, ratusan ribu mamalia laut, dan jutaan ikan? Dan juga banyak penyu yang mati karena memakan plastik yang dikira sebagai ubur-ubur. Plastik juga merusak terumbu karang dan kehidupan laut lainnya yang begitu indah. Dengan kondisi tersebut, masihkah kamu tega membuang sampah plastik di sembarang tempat? Terima kasih telah menonton video ini. Silakan like, comment, and subscribe.